1 poin lebih unggul dan kita berada di match point. Dan kita melihat juga RRQ, sosok langganan upper bracket yang benar-benar sedang kesulitan dan bahkan harus mengejar 1 poin untuk menyamakan keadaan. Dan tentunya di match point kali ini menjadi penentuan apakah game 3 atau benar-benar RRQ ditundukkan oleh Geek Farm jadi MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow. Let's go to the land of down. Itu dia semangat dari teman-teman yang memang sudah hadir di MPL Arena untuk bisa memberikan support secara langsung. Tapi seperti biasa, sharing dari levelnya. Wah, sekarang Naomi yang akan menuju ke arah XP lane. Tujuannya jelas agar clear wave-nya lebih cepat. Dan ini akan membuat Banana bakal jalan duluan dibandingkan dengan Luke menuju ke arah Little Wanderer. Bahkan Naomi-nya udah sampai duluan di rumput yang cukup penting untuk setup ke arah Lito-nya. Alright, lihat di depan sana, Baloyski telah mendeteksi Naomi. Kali ini, para pasukan dari RRQ, mereka standby dengan 3 orang yang tersisa. Versik is coming up, menuju ke arah sosok dari seorang Nao. Tapi Retribution tidak bisa diadu. Versik kalah cepat dalam menuju ke arah Little Wonder. Ya, tapi kayaknya dari 2 game yang berjalan, kayaknya Baloy agak cukup berani di awal-awal ya. Kalau tadi ke pick off yang barusan udah flicker loh. Ya nggak masalah juga lagi dan lagi, ada Wilderness Blessing. Yang dimana akan membuat movement dia di area river jauh lebih cepat. Tapi sekarang nggak cuma Baloyski yang menggunakan, Aboy juga menggunakannya. Dan ingat, ketika dia menggunakan Astral Recall, dia menambahkan movement speed lagi. Ini bakal jadi Novaria yang movement speednya cepet banget harusnya. Novaria yang selalu ditangkap. Apalagi kita melihat di mana RRQ lagi-lagi kesulitan di arah gold laner mereka. Sedangkan Geek Farm berada di strong lane. Skylar seorang diri. Udah terlihat 2 player dari Geek Farm standby untuk bisa menggerogoti plating gold di arah bottom lane, Pak Bulu. Yap, dan penggunaan dari Kadera juga coba lihat bolanya selalu berapi, selalu bisa dijaga loh. Itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya, mau dideketin juga nggak bisa. Alright, tapi Turtle telah terbuka. Para pasukan dari RRQ di arah mid lane memilih untuk clear terlebih dahulu. Aboy telah di-copy dari Astral Echo-nya. Tapi Nile standby on position. Menuju ke arah belakang. Masih ada heavy speed. Menuju ke arah Nile. Tapi Retribution depan sana berhasil digagalkan. First blood memang di tangan dari Nile. Tapi Aboy take over Turtle yang sangat berharga. Dengan seluruh keuntungan di tangan RRQ. Itu ternyata nggak berarti. Di balik itu semua flicker dari Luke berhasil memenggal sosok dari Naomi. Tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan flicker sekalipun nggak mampu menyelamatkan sosok Naomi. Tapi luar biasa ya, penggunaan dari Astral Meteor damage per second-nya, Prof. Menyelamatkan pertempuran di area Turtle. Ya, bahkan heavy spin yang menjadi jawaban dari Versik belum sempat untuk bisa menghentikan bagaimana dominasi Turtle dari Geek Farm. Untuk sekarang malah Skylar yang dalam ancaman karena Aboy hampir saja Pak Pulung. Oh, hampir aja berada di depan muka itu. Kalau kata orang kena anginnya doang lewat kuping. Kena anginnya doang. Kalau disentil lewat kuping, anginnya doang yang kedengeran. Oke, impact kembali terjadi. Nah, menjadi pilihan utama. Versik, standby position, ditahan begitu saja. Tidak ada heavy spin, masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru karena damage yang masih belum cukup. Untungnya Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Versik. Membuat dia masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi poking damage dari Aboy lagi-lagi terjadi kali ini, Pak Pulu. Ya, aku rindu ya ngeliat Akai dengan nama skillnya yang lama loh. 1000 Pounder itu loh, Prof. 1000 Pounder. Atau bahkan jangan-jangan dengan heavy spin ya. Hurricane Dance. Oh, masih berhasil digagalkan Baloyski. Di depan sana para pasukan dari RRQ. Ganking move yang terjadi gagal didapatkan. Bahkan mereka melihat adanya rotasi dari Aboy. Udah terdeteksi, tidak ada heavy speed. Terperangkap, Clay gak bisa bertahan bersama dengan Banana is coming. Menuju ke arah belakang, round dan pria misterius dan Skylar. Berhasil mendapatkan 1 point kill dari Baloyski. Tapi Kadera masih mendominasi di arah gold lane mereka. Baru ada sedikit gold yang dibayarkan utangnya oleh sosok RRQ. Hanya plus 62, seperti Indonesia. Plus 62, belum gitu Profesor? Betul. Tidak salah. Tapi buat sekarang kalau kita lihat dari Geek Farm, rotasinya malah mengutamakan bagaimana Luke yang hadir di arah XP lane untuk melakukan clear wave secepat mungkin dan dia akan jalan duluan ke arah Turtle. Tapi kalau kita lihat dari Hasclaw-nya, ini dia jawaban pertama untuk Bruno yang baru saja di nerf. Oke, Turtle kembali akan menjadi perebutan. Di sana Banana mencoba untuk memukul mundur ke Luke ke arah belakang, tapi Holy Baptism membuat para pasukan dari arah kita tidak kena getar. Langsung ada heavy speed apakah Retribution dari Versik akhirnya diselamatkan. Nile, Retribution mundur ke arah belakang. Luke gak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya Luke harus pasrah
dan mengakibatkan poin kill selanjutnya di tangan RRQ. Snowballing tidak mau dihentikan oleh mereka. Bahkan versi depan sana dengan press ward-nya dipaksa Nile. Akhirnya kali ini invasi jungle udah terjadi. Dapat atau tidak memang belum. Tapi akhirnya Nile berhasil diberhentikan nih Pak Bulung. Iya, akhirnya ada tekanan yang memang benar-benar begitu berarti yang dilakukan oleh pemain dari RRQ ya. Mereka tadi udah berhasil, mereka udah berhasil kontes lagi terhadap 2 turtle walaupun 1 kali berhasil, 1 kali gagal. Tapi sekarang pertempurannya harusnya kembali terjadi kan di bagian bawah. Sakaratul maut, Clay. Harus mundur ke arah belakang. Itu kalau Clay nggak sekarat, mungkin orange buff yang akan menjadi jawaban sih, Profesor. Ya, bakal di-invade juga. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakannya RRQ nih Pak Bulung. Jatuhnya mereka juga udah mulai memanfaatkan rotasi yang awalnya akan dimulai gara-gara banana. Ya. Jadi semua mata menuju ke arah banana. Dan lu harusnya udah mulai sadar ketika ada 1 gerobak saja yang disisakan. Banana akan berjalan duluan menuju ke arah teamfight di gold lane. Ini sang raja padang pasir di area atas semua enak banget sendirian ya. Dia punya kusir, dia bisa mobilitas tinggi banget tapi di bawah. Oke, flicker dari Polowski. Membalikan keadaan Skylar masih bisa bertahan tapi lihat sana Raur. Dan pria misterius menuju ke Caldera. Protection begitu saja. Polowski menjadi poin kedua. Para pasukan dari RRQ. Mereka masih mau lebih. Aboy menjadi pilihan utama Skylar. Sampai terbang ke depan. Dan Aboy mau gak mau. Aboy kali ini harus menuju ke arah Brawl. Untuk mengamankan dirinya. Dia nggak bisa lagi di lane of down. Dia harus ke Brawl, Profesor. Itu adalah keuntungan dari penggunaan Oparia ya. Bisa keluar dari map mengamankan dirinya loh. Wah, ini sebuah escape mechanism yang memang sulit untuk dijangkau. Mungkin Yuzong bisa dengan Black Dragon Formation ini, tapi akhirnya Banana terperangkap dan diselesaikan di depan sana. Banana gak akan bisa bertahan. Damage burst yang diberikan Geek Farm dan Banana terpotong rotasinya. Itu shutdown loh. Iya, shutdown rotasi juga terjadi di sini. Tidak ada team fight yang bisa dimenangkan oleh RRQ tanpa ada Banana. Tapi Geek Farm kayaknya juga udah mengeluarkan seluruh soft skill mereka. Yang akhirnya mereka lebih mengikhlaskan turtle kedua di tangan RRQ. Naomi dengan Flux of the Oasis. Jadi jatuhnya ketika nanti ada hero yang sekarat akan dibantu oleh Naomi dengan heal up-nya. Tapi out of nowhere, Versik menuju ke arah sosok Aboy. Lihat flanking yang terjadi Versik, yang bahkan itu bukan tugasnya Versik harusnya untuk menjadi seorang flanker. Dan di sini kita melihat Versik out of nowhere dapetin 1 Aboy. Boleh-boleh sih. Ini adalah hal yang sangat bagus dari tadi, efek kejut yang selalu diberikan oleh pemain dari RRQ. Kebanyakan berhasil ya Prof ya? Iya. Kebanyakan berhasil. Kebanyakan berhasil, tapi kalau kita melihat tadi ada game fact yang tentunya muncul, ada 43.000 minion dan masih still counting sampai sekarang. 40.000. 43.000. 43.000 banyak Yang banget. sudah ada di MPL Season 12. Tapi kalau kita berkaca dari item, Husklaw Berserker's Fury ada di tangan Skylar. Jatuhnya ini akan membuat early game yang begitu leading dari RRQ dengan gold 2.600 Banana penalti sampai flicker. Masih ada Holy Baptism tapi Luke di sana menutup itu semua. Clay akhirnya terpotong. Mencoba untuk mendapatkan Caldera. Tapi damage-nya masih belum cukup. Instant heal from Polowski. Save the day. Bahkan Caldera still survive. Para pasukan dari RRQ. Mereka dipukul mundur ke arah belakang. Polowski save the day. Wah, Baloy terus-terusan loh, ini dia sang dokter keliling yang tidak akan meninggalkan pasiennya secara terus-menerus berikan healingan, bro. Dan gak cuma itu, ingat ada Husklaw. Jadi semua basic attack dari Caldera akan memberikan heal up juga dengan damage kritikal yang sama. Bahkan Caldera sekarang sudah punya Berserker's Fury, tapi Aboy terkena Raur kayaknya. Raur dari pria misterius ternyata membuat Skylar mendapatkan 1 point kill. Give Farm. Kali ini Aboy memang tidak terlalu bersinar. Tapi dibalik itu semua mereka RRQ benar-benar masih mendapatkan kerugian yang maksimal atas point kill di arah bottom lane. Itu nggak bisa dipungkiri lagi Pak Bulung. Yap. Jadi satu hal yang sangat baik lagi dari tadi. Terlihat ya Skylar selalu bisa melakukan point kill. Sekarang udah 2-0-3. Pertempuran selanjutnya nih. Heavy Spin akankah merubah segalanya kembali? Atau jangan-jangan taunt dari Energy Eruption dan sekarang setupnya Ranger Mas. Oke, langsung Heavy Spin terus karena Nile. Free hit, Nile coba diusir. Menjenakan sosok dari Skylar. Pressure yang dihindari. Nile gak punya power. Dan akhirnya Nile dipukul mundur ke arah belakang. Dedet from Poco. Menyelamatkan diri tapi Luka akhirnya menutup hari dari Skylar. Dan shutdown. Di balik itu semua mereka berhasil mendapatkan Lord. Para pasukan dari Geek Farm. Mereka harus mundur sejenak. Mereka gak boleh team fight kembali. Tapi kalau Caldera masih mau lebih, ini mungkin harus bisa di following up. Karena Naomi, the best thing yang bisa dilakukan adalah love wave-nya. Akhirnya Versik juga berhasil menyelamatkan
dirinya. Pasukan dari Geek Farm, mereka tersisa 3. Setidaknya mereka mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan outer turretnya. Waduh, setidaknya mereka ini ya masih ada trade yang bisa dilakukan oleh pemain dari Geek loh. Gak mau kalah sama sekali. Ya, mereka nggak mau rugi sama sekali walaupun harus kehilangan Nile. Atau bahkan dari Luke-nya. Luke aja menukarkan nyawanya dengan Skylar. Jatuhnya untung banget. Dan ada Astral Recall yang begitu bagus dari Aboy. Connect-nya ke arah Skylar, makanya damage-nya cukup. Kalau tadi nggak ada Meteor yang connect ke arah Skylar, harusnya damage tersebut nggak bakal cukup untuk menumbangkan Skylar. Ini boleh-boleh ya, mereka udah mulai setup lagi bertarungnya tuh di area dari jungler aja. Memanfaatkan dari beberapa player yang memang set talent emblem yang sangat-sangat diuntungkan. Dan ingat, dengan player gold yang muncul sekarang, by UBS Gold, Skylar mengkapitalisasi semua gold leading yang ada di Land of Dawn. Sehingga Skylar adalah kunci kemenangan untuk RRQ di game yang kedua. Dan itu terbukti juga di mana Skylar kali ini bahkan ketika dia tershutdown, ketika dia tumbang, RRQ lack of damage. Gak bisa team fight lagi, tidak ada power team fight. Bahkan dengan posisi yang tidak terlalu diuntungkan oleh RRQ, kali ini Geek Farm berhasil menyelesaikan Lord dengan cepat tanpa harus ada 2 inner turret di mid dan bottom yang pecah. Cuman dari tadi ya pergerakan dari memanfaatkan apapun yang dimiliki oleh Raja Padang Pasir ini loh. Khalid, kita tahu Desa Tornado dengan animasi yang dipercepat. Dia nikmat banget dari tiap basic yang bisa dia miliki dari damage-nya. Dan jangan lupa efek vakum dari setiap serangannya akan membuat Skylar agak sedikit sulit untuk melakukan escape. Dan kalau seandainya Skylar terus-terusan di-engage dengan menggunakan Desert Tornado dan bahkan Radar Strike-nya, ini bakal susah buat escape walaupun dia menggunakan sprint. Karena ada efek vakumnya yang akan menarik Skylar lagi dan lagi menuju ke pusat dari skimitar sosok Luke. Alright, Persik nampaknya mencoba untuk mencari di mana Baloiski berada. Tapi tidak ada lagi heavy crossbow untuk Skylar. Karena fokus utamanya adalah turret inner yang mungkin tadi tidak bisa didapatkan mereka oleh adanya Lord sekalipun. Windtalker dari Mancing Skylar. terus ya Versik ya, mancing loh dia terus di situ loh. Ya, Versik bener-bener cuma mau jadi bait. Dan ingat ada Naomi di belakang. Dengan menggunakan satu buah hard guard, Versik sudah bisa dipastikan akan tercover. Kalaupun nantinya nggak ada cover dari hard guard, setidaknya dia punya heavy spin. Ada escape mechanism. Dan ada blade armor juga. Jatuhnya Cak Dera nggak bakal bisa bermain front to back semudah itu. Dan sekarang Nile ketinggalan level. Oh, Persik tuan muda mencoba untuk memancing keributan di depan sana atas Nile. Dan jangan lupakan Nile kalau udah recall seperti kemarin Profesor dan juga Pak Pulung. Ya. Itu banyak sekali recall-nya. Lihat Lord telah dipegang oleh para pasukan dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan zoning out. Tapi zoning out yang terjadi membuat Geek Farm menggunakan niat untuk melakukan kontes. Bahkan kali ini tidak ada kontes, tidak ada retribution di tangan Versik. Yap, menjadi satu hal yang sangat menguntungkan RRQ lagi. Masuk menit ke-13, mereka punya dia dobrak dan Baloy. Oke. Wow. Versik memancing flicker atas Baloiski. Dengan adanya flicker yang telah dikeluarkan, penalty zone bisa menjadi jawaban harusnya Pak Pulung. Ini belum lagi ya dengan satu Lord ini. Serangan 3 lane segera mereka rapikan. Di atas dibiarin, tengah dan juga bawah. Mereka kontrol tapi... Oh my God, Clay! Flicker yang sangat tepat karena kalau tidak, Clay udah bisa menjadi korban keganasan dari Luke. No regeneration for this time, tapi Luke masih bergerak tanpa pengawalan di arah top lane. Waduh, ini Astraliko yang bagus banget di mana tuh udah terlihat lagi ditambah Magic Sentry lagi ketahuan semua posisi. Oke, semua posisi terlihat. Persik juga udah setengah darah. Ini gak baik banget untuk para pasukan RRQ untuk team fight karena Luke masih punya damage yang besar. Nile masih mau lebih. Para pasukan dari RRQ, mereka sedikit demi sedikit udah coba menyelesaikan. Dan harusnya Lord kali ini cukup rugi. Karena mereka sama sekali nggak bisa menyentuh base turret dari Geek Farm. Geek Farm too strong. Itu dia, Geek terlalu kuat untuk di game yang kedua. Setidaknya dengan Lord yang ini pun mereka belum bisa sampai ke area dari base. Hanya ada minion di bagian bawah tadi udah berhasil mengambil 1/4 loh. HP dari base tersebut. Tapi jatuhnya Skylar udah punya item jawaban juga atas Cak Dera. Yaitu adalah Wind of Nature. Jadi semua physical damage-nya tidak akan ada yang berasa menuju ke arah Iritel. Tinggal gimana Naomi untuk nempelin Skylar-nya. Entah dengan menggunakan low wave atau bahkan mungkin dengan menggunakan hard guard. Karena yang aku lihat dari tadi, Naomi adalah orang dari RRQ yang memang tugasnya adalah menjalankan lane jauh. Tapi Versik, Oke, Versik terperangkap di depan sana. Masih ada roll dari pria misterius mengusir para pasukan dari Geek Farm. Disengage pun terjadi. Para pasukan dari RRQ, Skylar tertinggal. Akhirnya ditutup. Versik, heavy spin for defensive.
Untuk para pasukan dari RRQ mereka udah gak punya lagi sword skill dan Geek Farm. Mereka kalau mau memaksa tim fight ini adalah sebuah kesempatan. Karena sosok dari Kadera akan punya power lebih dibanding Skylar. Ya plus ada perbedaan ya antara heavy crossbow dan juga dari Bruno yang bisa digunakan oleh Kadera kali ini. Splash damage dengan single target kecuali dari Waldi-nya ini Prof. Ini Ya. pasti akan memakan waktu banget untuk Kadera. Dan jangan lupakan juga masih terlalu banyak efek CC dari teman-teman Geek Farm. Ada slow effect, ada stun effect, knock up juga ada dari Nile. Sehingga Skylar perlu mempertimbangkan ketika dia mau jump in ke belakang. Flanking adalah jawaban yang baik dari RRQ. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan 3.500 net worth yang menjadi pembeda untuk di mid game kali ini. Wind of Nature juga sudah ada di tangan dari Cadera. Sehingga semua physical damage akan saling berlawanan saja. Dan sekarang tinggal gimana caranya mungkin lebih tepatnya agar pemicu dari masing-masing pemain antara Skylar atau bahkan Cadera agar siapa yang lebih disiplin, siapa yang lebih terburu-buru. Oke, Clay terperangkap. Flicker Flicker telah lagi. dikeluarkan. Informasi yang sangat mahal didapatkan Geek Farm. Aboy bahkan tidak tersentuh kali ini di arah backline. Pressure-nya benar-benar menakutkan. Belum ada informasi di mana keberadaan dari Skylar. Tapi Aboy akhirnya mendeteksi itu. Di rumput di depan sana, masih ada body block dari Banana. Kalau tidak ada Skylar, itu udah dipastikan udah seperempat darah Pak Pulung. Yap, dan mereka pemain Geek Farm juga harus memikirkan jangan sampai out of position karena dari tadi Angela masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Lane of Dawn kelar semuanya. Oke, Lane of Dawn kelar, Holy Mountain bisa dikeluarkan dan pakai passing di sana. Menangkap Nile, itu hanya jebakan. Tapi ternyata dia bisa diberikan, adu retribution terjadi. Nile berhasil men-take over, berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi Nile ter-take down. Para pasukan dari RRQ mereka tidak mau pertukaran yang tidak adil. Mereka masih mau mendapatkan satu buah point kill. Mereka mau pulang dengan buah tangan dan menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari Geek Farm menuju ke arah detik 41, Lord telah muncul. Harusnya Lord bergerak menuju ke arah bottom lane yang dipegang RRQ kali ini. Udah bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau enggak, kerugian di tangan RRQ karena 3 lane mereka terdorong dengan maksimal oleh Geek Farm. Nafas tambahan dan heavy spin tadi sepertinya yang terburu-buru kah Prof? Atau seperti apa Timingnya Prof? pas sih, timingnya pas. Tapi emang damage deal-nya agak sedikit berbeda karena Banana jump in ke belakang. Jadi lini belakang dari Geek Farm memang gak ada damage. Tapi Versiknya juga nggak cukup untuk membendung Nile secepat itu. Dan memang Skylar targetnya ke belakang. Jadi memang ada dua Skylar hal yang berbeda. terperangkap! Masih ada hard cut. Luke gagal mendapatkan Skylar. Lihat mereka bahkan harus menggunakan flicker. Luke terperangkap, hilang begitu saja. Roar dari pria misterius membalikan kembali keadaannya. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari RRQ. Mereka terlalu jauh untuk menggapai sosok Geek Farm. Bahkan laning yang terdorong di 3 lane yang berbeda. Bakal coba mereka management terlebih dahulu Geek Farm. Untungnya masih ada Aboy. Masih ada poking damage dan masih ada Aboy di sana. Kalau nggak ada Aboy ini bakal sulit banget. Nile jangan sampai terperangkap. Nile nggak boleh sedikit pun offside. Kadera, sumber deal damage mereka cuma single target Pak Pulung. Yap, cuman ini gimana ya, ada satu miss momentum lagi. Tapi miss momentum yang diciptakan oleh pemain Geek ini berawal dari RRQ yang bagus banget Naomi-nya loh. Iya, apalagi dengan heal up dari satu buah low wave yang begitu cepat dan Skylar jadi terselamatkan. Oke, terselamatkan dan bahkan mendapatkan sosok dari Best Turret. Ini benar-benar jadi keuntungan RRQ. Ini di tengah sendiri, mereka masih berani loh. Geek belum, Geek gak ada takutnya. Mereka kehilangan satu best turret, tapi mereka masih ingin berantem. Ayo sok, level udah sama-sama 15 ya udah. Ada kesetaraan di sini, hanya tinggal bagaimana setupnya saja lagi loh. Ya, karena heal up yang diberikan dari Baloyski benar-benar berpengaruh untuk 3 pemain sekaligus. Dan bahkan satu tim sekaligus, jangan lupakan itu. Tapi Baloyski dari tadi benar-benar susah banget untuk ditangkap hingga pada akhirnya dia terkena rantai dari penalty zone. Dan Banana benar-benar menjadi kunci dari gameplay RRQ. Kalau Banananya tidak mendapatkan penalty zone yang optimal, sudah bisa dipastikan Geek Farm akan lebih bebas. Tapi kalau sebaliknya, Geek Farm tertangkap 2 atau 3 pemain oleh Banana, ini akan menjadi sebuah setup initiation yang begitu mahal. Dan RRQ, mereka sudah build up pelan-pelan menuju ke arah immortality. Banana juga udah punya Athena Shield. Jatuhnya sekarang Baloyski. Oke, bahkan flicker telah digunakan. Masih ada Astraliko, masih mau lebih. Para pasukan dari RRQ kali ini udah ada informasi didapatkan. No sprint, no heavy crossbow, no hard cut. Pertukaran di arah Lord bisa diuntungkan para pasukan dari Geek Farm. Ingat, Baloyski cuma kehilangan dari flickernya.
Memang dia bukan hero untuk bisa ngebuka. Dan sekarang Baloyski masih bertengger di depan sana, masih sangat kuat. Nile, dia nggak kenal gentar. Lihat, Nile bahkan nggak takut sama sekali oleh para pasukan dari RRQ. Mereka menuju ke belakang penalti zone gagal. Kadera free hit, Luka memfollowing out dengan sangat cepat dengan Regis Sestrom. Sekali lagi, free hit dari belakang, knockout, Regis Sestrom Meswell. Masih ada Hangar, Scalar hilang, ini bencana. Masih menjadi orang ketiga, apakah adu retribution akan coba terjadi dan ternyata lock di tangan dari RRQ. Tersisa Naomi, one last man standing. Lord muncul sekalipun nampaknya bukan sebuah jawaban. Karena Lordnya akan dikacangin. Base terbuka sangat besar. Ini bencana. Kick Bomb, sang pengejar upper bracket ingin menurunkan RRQ dari langganan upper bracket. This is it, sang kuda hitam, Kick Bomb hiding. Satu pintu